Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran pendidikan agama Islam PSB kelas 3 bab ketiga tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku oleh Lani Fitriani SPD. Tujuan pembelajaran: 1. Meyakini berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain merupakan perintah Allah SWT dengan benar. 2. Menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dan guru, hormat kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. 3. Menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain dengan benar. 4. Mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain dengan benar. 5. Menemukan cara berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain dengan benar. 6. Merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain dengan benar. 7. Mendemonstrasikan cara berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain dengan benar. 8. Menceritakan kembali pengalaman berbakti kepada orang tua dan guru, dan hormat kepada orang lain dengan benar. Pendahuluan: sikap terpuji adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, mulia, dan pantas dihargai dalam masyarakat. Perilaku terpuji juga dikenal sebagai akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Perilaku terpuji dapat mencerminkan nilai-nilai positif dan menjadi fondasi untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati. Cobalah perhatikan gambar berikut ini. Ayo tebak-tebakan dengan temanmu. Gambar manakah yang menunjukkan sikap bakti pada orang tua, bakti pada guru, dan hormat pada orang lain? Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita, maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas. Keduanya telah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung. Orang tua juga telah memberikan pendidikan dari buayan sampai kita dewasa. Patuh dan taat kepada orang tua merupakan kebajikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua: A. Berkata lemah lembut kepada orang tua. B. Taat kepada perintah ayah dan ibu. C. Selalu mendoakan. D. Menjaga nama baiknya. E. Mencium tangan untuk minta ridanya. F. Menundukkan sebagian badan jika melaluinya. G. Mendengarkan nasihat keduanya. H. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Berikut doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrohmanirrohim. Robirhamhuma kama robbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua: A. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua. B. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. C. Selalu mendahulukan perintah orang tua. D. Bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Hikmah berbakti kepada orang tua: A. Bertambah kebaikan dan keberkahan. B. Memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mendapatkan nikmat surga. E. Bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Akibat tidak berbakti kepada orang tua: A. Mendapat dosa besar. B. Membatalkan amal baik. C. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Dekat dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
teladan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bernama Alqamah. Dia rajin beribadah dan bersedekah. Namun menjelang ajalnya, lidahnya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta Bilal untuk menemui ibunya. Ketika ibunya datang, Rasulullah meminta penjelasan dari ibu perihal anaknya. Ia pun menceritakan bahwa Alqamah adalah anak yang taat beribadah dan bersedekah. Namun ia pernah marah pada Alqamah yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Lalu Rasulullah berkata, murka ibunya yang telah membuat Alqamah sulit mengucap la ilaha illallah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar. Alqamah mengetahui hal itu, ibunya serta-merta memaafkan dan meridainya. Kemudian Rasulullah meminta Bilal kembali ke rumah Alqamah dan sesampai di depan pintu, Bilal mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, lalu ia seketika meninggal dunia. Berbakti kepada guru. Pengertian berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Guru adalah ahli ilmu. Ahli ilmu disebut ulama. Berbakti dan menghormati guru berarti kita menghormati ulama. Menghormati ulama merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Dengan sabdanya, Bismillahirrohmanirrohim, akrimul ulma afainahum waratsatul anbiya faman akromahum fakut akromallah warasulah, yang artinya, muliakanlah ahli ilmu, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Khatib dan Jabir. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. A. Bersikap merendah. B. Mendengar nasihat dan hikmah darinya. C. Selalu berdoa memohon ampun untuknya. D. Memperhatikan anak-anaknya. E. Senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. F. Meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. G. Menyelesaikan tugas yang diberikannya. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. A. Mengingat jasanya yang telah mendidik kita. B. Bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. C. Sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. D. Selalu dekat dengannya. Hikmah berbakti kepada guru. A. Memperoleh ilmu yang bermanfaat. B. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Keriduan guru merupakan kunci sukses. D. Menjadi pribadi yang tulus. E. Bernilai ibadah. Kemudian, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru. A. Merasakan kebodohan selama hidupnya. B. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. C. Tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. D. Tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Berikut ini adalah contoh percakapan yang baik antara pendidik dan peserta didik. Lihat baik-baik ya guys. Kisah bakti Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Salah satu cara yang dilakukan ulama untuk memperoleh keberkahan ilmu adalah dengan menghormati dan berbakti pada guru. Hal itu dilakukan oleh Imam Syafi'i pada salah satu gurunya, yaitu Imam Malik. Pada kesempatan belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i membuka lembaran-lembaran kertas dengan perlahan dan hati-hati agar tidak terdengar oleh Imam Malik. Lain halnya dengan Imam Ahmad bin Hambal, ia selalu berdoa memohon ampun untuk gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Dalam banyak kesempatan ia berdoa untuk gurunya tersebut agar memperoleh kemuliaan.
dan keridaan ilmu dari sang guru. Menghormati orang lain. Pengertian menghormati orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, yang satu suku atau yang berbeda suku. Semua orang punya hak untuk dihargai dan dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap orang lain lebih hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan na'asu inna khalaqnaakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum subhawa wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. A. Sopan dan santun dalam berbicara. B. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, walau beda keyakinan. C. Memilih sahabat bukan karena kaya, cantik, atau satu suku. D. Menghargai pendapat ketika diskusi. E. Memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi. F. Mendahulukan orang yang lebih tua. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain. A. Menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. B. Kita tidak bisa hidup sendiri. C. Selalu memaafkan kesalahan orang lain. D. Mengingat kebaikan orang lain. E. Meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Hikmah menghormati orang lain. A. Rendah hati dan tidak sombong. B. Punya rasa malu. C. Tulus membantu orang lain. D. Menjadi pribadi yang pemaaf. E. Menyayangi tanpa pilih kasih. Akibat dari orang yang tidak menghormati orang lain. A. Akan dijauhi teman. B. Tidak ada yang membantu ketika kesusahan. C. Tidak percaya apa yang diucapkan. D. Hati tidak tentram. Kisah teladan Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika melihat orang tua yang salah dalam berwudu, maka untuk mengingatkan orang tersebut tanpa harus menyinggung perasaannya, mereka berdua meminta pendapat dari orang tua tersebut siapakah di antara mereka berdua yang paling benar wudunya. Lalu mereka berdua berdebat dan merasa benar pelaksanaan wudunya. Hal ini menyadarkan si orang tua tentang cara berwudu yang benar. Lalu orang tua tersebut berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara wudu kalianlah yang benar dan cara wudhuku yang keliru. Hasan dan Husain merasa lega sudah bisa mengingatkan seseorang dari kesalahan tanpa harus menyinggung perasaannya. Kesimpulan, pertama, berbakti pada orang tua dan guru adalah sikap terpuji. Kedua, berbakti berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat. Ketiga, patuh dan taat pada orang tua adalah kebajikan bernilai ibadah. Keempat, ayah dan ibu telah berjasa merawat dan membesarkan kita. Kelima, guru merupakan orang tua kita di sekolah. Keenam, guru berjasa dalam mendidik kita. Ketujuh, menghormati berarti menunjukkan sikap menghargai. Kedelapan, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda, maka hormatilah perbedaan. Kesembilan, menghormati orang lain berarti telah menghormati diri sendiri. Terima kasih for watching ya guys.